Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Intonasi Supardin Hulu SPD dengan nomor UKG 2016996913994. Saya adalah mahasiswa PG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 20001038923810054. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 51 Atak Meroe, Kecamatan Meroe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran, dalam hal ini pemberian layanan kepada siswa melalui konseling individu. Pemberian ini saya laksanakan guna memenuhi tugas uji kinerja. Demikian perkenalan saya, semoga Bapak Ibu penguji memberikan saya nilai yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang, Nak. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Baik, Pak. Terima kasih. Sebaiknya kita memperkenalkan diri, ya. Bisa? Bagaimana, Pak? Bisa? Tidak kaku? Tidak. Benar? Benar. Oke. Bapak dulu, ya. Oke. Mau tahu Rahel? Rahel dulu. Oke. Rahel dulu. Siapa namanya? Nama saya Rahel Luciana Hulu. Oh, ya. Ya, benar. Kelas berapa, Nak? Kelas 7. Kelas 7, ya. Iya. Kelas 7, ya. Apa hobinya, ya? Hobi bernyanyi. Bernyanyi? Iya. Wow. Iya, ya. Masih ingat lagu hobinya yang pernah dinyanyikan Rahel? Tidak? Apa saja pokoknya bisa nyanyi. Pokoknya bisa nyanyi, ya. Oh, mantap. Itu mantap. Begitu juga Bapak. Hobinya nyanyi tapi suaranya kurang merdu. Hehehe. Sama kita. Nah, hobi nyanyi tapi suara kurang merdu. Tapi itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Nah, jadi Rahel kenal dengan Bapak? Kenal, Pak. Kenal. Kenal. Heeh. Ya, saya kenal Bapak pas pertama kali kami masuk kelas 7. Saya kenal Bapak, tapi saya tidak tahu siapa nama Bapak. Saya sering melihat Bapak ketika mengajar di kelas yang lain. Pas apel, di upacara, dan juga di ruang guru. Iya. Dan juga guru-guru yang lain memperkenalkan nama-nama mereka kepada kami. Tapi cuma Bapak yang nggak pernah memperkenalkan Berarti kepada kami. Rahel tahu nama panggilan Bapak, ya. Tapi nama lengkap tidak tahu, ya. Tidak, Pak. Ah, baik. Izin Bapak perkenalkan diri, ya. Nama Bapak, nama saya Intonasi Supardin Hulu SPD. Nah, jadi jurusan Bapak adalah bimbingan dan konseling. Nah, jadi kami di bimbingan konseling ini adalah memberikan bantuan kepada anak-anak kami peserta didik seperti kalian ini yang membutuhkan bantuan terkait dengan masalah yang dialami ataupun ada cita-cita. Mungkin setelah tamat SMP nanti ada cita-cita kalian ke depan, ya. Bisa konsultasi dengan kami, dengan Bapak guru bimbingan dan konseling. Nah, jadi karena kita sudah saling kenal terakhir, tadi Bapak sudah sampaikan hobi Bapak sama hobi kita bernyanyi. Nah, jadi jangan sering-sering dengan Bapak, ya. Apa kabarnya hari ini, Nah? Kurang baik, Pak. Kurang baik, ya. Iya. Apa yang membuat Ananda Rahel kabarnya kurang baik hari ini? Karena tadi di sekolah saya dimarahi oleh Bapak Guru di dalam kelas, Pak. Iya, Iya, Pak. dimarahi. Siapa tadi Bapak guru, ya? Iya. Tadi belajar apa tadi, Nah, di kelas? Belajar matematika. Matematika, ya. Apa yang bisa membuat Bapak guru memarahi si Rahel tadi di kelas? Karena saya tidak mengerjakan tugas di rumah yang diberikan Bapak Guru, dan juga tugas di sekolah yang diberikan Bapak Guru juga, Pak. Oh, iya. Iya, ya.
Lalu mohon maaf ini ya, dikoreksi nanti kalau salah. Bagaimana perasaan si Rahel tadi waktu dihukum? Ataupun apakah Rahel mempunyai perasaan lain? Iya Pak, saya merasa kesal dan juga saya merasa malu karena saya diomel-omelin teman-teman tadi di sekolah saat saya dihukum. Iya, diomelin teman-teman saat dihukum tadi Rahel ya. Iya. Jadi Rahel merasa kesal sama siapa ini tadi Rahel? Sama Bapak Guru. Sama Pak Guru ya. Iya Pak. Jadi ini kejadian yang terjadi hari ini, rasa kesal Rahel hari ini, apakah pernah juga Rahel rasakan di hari yang lalu? Pernah Pak. Pernah ya. Dengan mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran yang beda? Dengan mata pelajaran yang beda juga Pak. Yang beda juga ya. Iya Pak. Oh, seperti apa juga yang pernah dilakukan sama si Rahel? Seperti saya dihukum karena tidak mengerjakan tugas yang lain juga Pak. Oh, berarti sering-sering terjadi hal seperti ini Rahel ya. Iya Pak. Jadi hari ini Rahel merasa kesal sekali ya Iya Pak. kepada Bapak Guru ya. Iya. Oh gitu ya. Lalu setelah Rahel pikir-pikir, Rahel dihukum karena tidak mengerjakan tugas kan, baik itu tugas di sekolah maupun tugas di kelas ya, yang baru saja diberikan Pak Guru tadi. Jadi tugas di kelas tadi sejak kapan diberikan Rahel? Sejak pas masuk les pertama Pak. Les pertama ya, lalu masuk lagi di les ke berapa tadi? Ketiga ya, ditagih tugasnya. Iya. Nah pas ditagih, Rahel belum mengerjakan tugasnya ya. Iya Pak. Nah, sehingga Rahel Dihukum. dihukum ya. Lalu setelah Rahel merasakan itu, kalau menurut Rahel, siapa yang mungkin yang salah dalam hal ini Rahel? Saya merasa bersalah Pak. Merasa bersalah. Ya. Lalu izinnya Bapak bertanya Rahel ya, kalau tugas di rumah, apa yang membuat Rahel tidak mengerjakan atau menunda-nunda melaksanakan tugas itu di rumah dulu ya? Apa yang membuat Rahel tidak melakukan itu tugasnya? Setiap kali saya bertanya kepada kedua orang tua saya, dan mereka juga tidak menanggapi, maupun itu bapak ataupun mama. Saya bertanya kepada bapak tidak menanggapi. Saya bertanya kepada mama juga tidak menanggapi. Dan begitulah saya membiarkan tugas saya di rumah tetap di situ aja dan saya tidak mengerjakannya. Saya lebih memilih bermain HP, bermain game, ataupun bermain Facebook gitu. Gitu ya. Jadi ketika Rahel mau minta bantu kepada orang tua soal tugas yang mungkin Rahel kurang mengerti ini ya, mengerjakannya, ketika orang tua tidak menghiraukan Rahel, maka Rahel beralih ke menggunakan HP. Iya Pak. Main game ya, main game atau main Facebook ya. Oh. Nah, jadi kalau tugas di sekolah juga Rahel, tadi kan Rahel cerita masalah tugas yang diberikan tadi di les pertama, lalu diserahkan di les ketiga. Lalu apa yang membuat Rahel juga tidak mengerjakan tugas di sekolah tadi waktu les pertama? Karena Bapak Guru kalau menjelaskan kurang jelas juga Pak. Kurang jelas juga. Dan juga efek kesal saya kepada kedua orang tua saya ketika saya bertanya dan mereka tidak menanggapi, makanya saya membiarkan tugas itu juga tidak dikerjakan juga Pak. Berarti seakan dua pihak ya. Iya Pak. Yang mungkin Rahel merasa punya rasa kekesalan. Iya. Yang pertama kalau di sekolah guru. Iya. Yang kedua adalah orang tua ya. Iya. Dan rasa kekesalannya tadi kepada orang tua karena ketika Rahel mau konsultasi kepada kedua orang tua tidak menghiraukan Rahel. Iya. Itu rasa kesalnya kan? Rasa kesalnya di sekolah tadi karena guru sering menghukum Rahel jika Rahel tidak mengerjakan tugas. Iya ya. Nah, jadi menurut Rahel ini ya, mungkin yang Rahel rasakan kekesalannya
Bapak juga merasakan seperti itu dulu waktu sekolah. Kesal sama guru, kesal sama orang tua, kesal sama guru kan kadang-kadang karena kita itu dihukum. Nah, begitu juga sama orang tua, pernah juga Bapak rasakan seperti itu. Nah, jadi menurut Rahel, kepada Bapak guru tadi, Rahel kesal karena Anda dihukum kan? Ya, Pak. Tetapi menurut Rahel, Bapak guru itu menghukum Rahel karena apa? Kesalahan saya. Kesalahan saya sendiri, Pak. Saya sendiri ya, Iya. saya sendiri ya. Lalu menurut Rahel, tindakan yang dilakukan oleh Bapak guru itu seperti apa? Ya, seharusnya saya mengerti Ah. kalau Bapak guru marah itu wajar, Ah. karena saya itu mengerjakan tugas. Berarti Rahel gimana? Salah atau gimana? Ya, saya salah. Salah ya. Ya. Lalu di rumah itu menurut Rahel, mengapa orang tua tidak menghiraukan Rahel ketika Rahel mau konsultasi kepada kedua orang tua? Mungkin saja mereka lelah ataupun mereka capek karena kesibukan sehari-hari dan juga banyak pemikiran, Pak. Pemikiran ya. Ya, jadi saya memikir-mikirkan betapa saya kesal dan juga marah kepada kedua orang tua saya. Ya, seperti itulah karena guru kasih tugas itu supaya kita mandiri. Mandiri ya. Ya, supaya kita mandiri, dan walaupun orang tua kita tidak menjawab, jadi kita itu harus mandiri dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dan juga Ibu. Ya, benar. Ya, saya maklumi lah, Pak. Saya mulai belajar untuk memperbaiki kesalahan saya kepada orang tua saya maupun kepada guru saya. Ya. Saya mencoba untuk memahami mereka berdua. Ya. Ya, Mantap, banyak pintar Rahel. Nah, jadi begini. Pendapat Rahel sangat luar biasa. Sangat Bapak kagumi Rahel. Artinya anak kelas 7 seperti ini seharusnya tidak sampai kepikiran itu, tapi Rahel sudah biasa. Dan itu adalah sebuah perbuatan yang terpuji. Jadi Rahel, kira-kira kalau menurut Rahel, nah jadi karena Rahel sudah sadar atas rasa kekesalannya, baik itu kepada orang tua maupun kepada guru di sekolah. Lalu bagaimana juga Rahel menghindari memanfaatkan waktu yang tidak baik tadi, dalam arti Anda memanfaatkan waktu Anda di rumah bukan hanya sekedar main game. Jika ke depan ini terjadi ya, mungkin besok, bagaimana cara Rahel supaya tugas yang diberikan oleh Bapak guru ini selalu Rahel selesaikan pada waktu yang dikehendaki oleh Bapak guru? saya mencoba untuk membuat roster ya. Ya, untuk membuat roster Di rumah ini ya. roster di rumah untuk membuat jadwal di mana saya akan bekerja membantu orang tua, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak guru, dan juga waktu saya untuk bermain game. Ya, dan juga di sekolah saya akan mencoba untuk lebih memahami guru saya. Mungkin guru saya kurang menjelaskan dengan jelas karena dia juga banyak kesibukan mengajar murid-murid yang lain. Iya, begitu ya. Ya, contohnya kan jika berarti ada juga dong faktor Rahel kurang memahami jika guru menjelaskan di kelas ya. Artinya ketika guru menjelaskan Rahel kurang memahami sehingga Rahel tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Apakah Rahel pernah mengajukan pertanyaan kepada guru jika Rahel tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh guru? Pernah, Pak. Pernah juga ya? Ya, Pernah ya. Saya pernah mengajukan pertanyaan. Tapi seperti apa respon Pak gurunya?
Pak Guru nggak menjelaskan dengan jelas. Dengan mendetail ya. Iya Pak. Makanya saya nggak mengerti dan makanya saya membiarkan tugas di sekolah untuk tidak mengerjakannya. Begitu. Berarti keras juga si Rahel ini ya. Iya. Jika tidak terlalu direspon baik oleh guru, maka saya juga tidak merespon dengan baik tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Nah, jadi siapa yang menurut Rahel, siapa yang beresiko? Dalam arti ini, yang maksud Bapak, siapa yang dirugikan dalam hal ini? Saya sendiri Pak. Iya ya, Iya. Rahel sendiri ya, Iya. yang dirugikan kan? Iya. Jika tidak mengerjakan tugas ya. Apa kerugian salah satu kita kata? Kemudian saya Yang pertama. kalau di sekolah, yang pertama saya kehilangan satu ilmu. Iya, Saya benar. menghilangkan satu ilmu dalam pelajaran matematika ataupun pelajaran yang lain. Iya, benar. Saya nggak mau belajar. Begitulah. Dan kalau di rumah, saya tidak mengerjakan tugas di rumah. Kerugian saya adalah saya tidak mendapatkan nilai. Ketika saya dikasih nilai di rapor ataupun gimana, saya tidak mendapatkan nilai. Makanya itulah kerugian saya Pak. Iya, benar. Anda pintar si Rahel ya. Nah, jadi setelah Rahel mengetahui efek baik buruknya yang telah terjadi di hari yang lalu dan bahkan pun hari ini, Rahel sudah sangat menyadari hal itu kan, efeknya seperti apa, siapa yang dirugikan, siapa yang salah, ya kan? Nah, kira-kira apa rencana Rahel ke depan memperbaiki kesalahan yang telah terjadi biar tidak terulang lagi ke depan, seperti yang tadi menunda tugas, ya kan, tugas di rumah yang diberikan oleh guru ya. Terus tidak mengerjakan tugas juga yang diberikan oleh guru pada saat di sekolah dan ditagih juga di sekolah, ya kan? Nah, tadi Rahel sudah menyampaikan rencananya untuk mengerjakan tugas di rumah ya, biar tidak terkendala lagi dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan di rumah, ya kan? Nah, lalu rencana Rahel berikutnya untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, dan mungkin jam berikut akan diserahkan oleh Rahel kepada gurunya. Mungkin seperti cerita Rahel tadi kan, les pertama masuk lalu ditagih di les ketiga. Seperti apa trik Rahel ke depan mengerjakan tugas itu? Saya mencoba trik untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru di les pertama. Saya mengerjakan langsung pada saat Bapak Guru memberikan tugas. Dan ketika saya ditagih nanti, saya akan memberikan tugas itu. Wow, luar biasa, itu mantap. Berarti tugasnya langsung diberikan kepada Bapak Guru. Tugasnya yang diberikan oleh Bapak Guru langsung Rahel kerjakan ya. Biar nanti kalau masuk di les ketiga langsung diserahkan tugasnya. Dan Rahel tidak dihukum lagi kan. Lalu setelah Rahel pikir-pikir juga di rumah, bagaimana menurut Rahel juga ini menggunakan HP, dimanfaatkan HP itu untuk media sosial dan main game. Bagaimana pengaruhnya Rahel? Apakah itu merupakan juga bagian dari pembelajaran atau seperti apa Rahel? Tidak Pak. Tidak ya, kalau main game ya? Tidak Pak. Iya ya? Tidak ya. Bagaimana cara Rahel menghindari jika kan Rahel selama ini jika kesal dengan orang tua menggunakan HP? Iya Pak. Dengan memanfaatkannya main Facebook, bermain Facebook kan, atau bermain game. Lalu pasti ada teman-temannya kemarin tuh kan yang nongkrong sama si Rahel kan. Nah, main game. Jika diajak oleh teman ke depan, nah bagaimana cara Rahel menghindari mereka? Saya akan bilang kepada mereka supaya
tidak mengajak saya untuk bermain game duluan. Saya mau belajar, mengerjakan tugas saya yang diberikan Bapak Guru, dan juga membantu orang tua terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, baru saya boleh bermain dengan mereka. Begitulah saya menghindari mereka supaya mereka tidak mengajak saya bermain terlebih dahulu. Lalu rencana Rahel satu lagi, jika kedua orang tua tidak menghiraukan Rahel ketika Rahel meminta bantuan orang tua untuk mengerjakan tugas-tugas yang masih belum benar-benar tidak Rahel tahu, tidak Rahel mengerti. Contohnya Rahel mau minta bantu kepada kedua orang tua bahwa tugas ini benar-benar saya tidak tahu, Pak, Bu, Ma. Bagaimana caranya mengerjakan ini? Lalu kedua orang tuanya tidak menanggapi Rahel. Bagaimana cara Rahel ke depan itu? Jadi saya akan, karena setiap tugas yang telah diberikan oleh Bapak Guru, tidak mungkin mereka memberikan tugas yang belum pernah kita pelajari dari sekolah. Ya, benar. Saya harus mencatat apapun yang diberikan oleh Bapak Guru. Makanya itu saya harus belajar mencatat apapun yang diberikan Bapak Guru, apapun tugas yang diberikan Bapak Guru, harus saya selalu pahami. Supaya saya tahu bagaimana cara mengerjakan yang sulit-sulit itu. Jadi tidak merasa sulit bagi saya mengerjakan kalau saya tahu sebelumnya pelajaran itu. Iya. Berarti begitu ya. Berarti tugas yang diberikan guru itu di rumah adalah pernah dipelajari di sekolah. Iya. Tetapi nilai bentuk soalnya berbeda sedikit ya. Iya. Berbeda sedikit nilainya ya. Kalau rumusnya sama. Iya, Pak. Iya, berarti itu berupa ilustrasi ketika Anda diberikan tugas dikerjakan di rumah itu adalah pernah Anda pelajari di sekolah ya. Jadi sehingga Rahel tidak kewalahan mengerjakan di rumah. Mungkin tugas itu tidak dikerjakan karena faktor ketidak ada kemauan mengerjakan. Iya ya? Iya, Pak. Ya, atau bagaimana menurut Rahel? Benar. Benar, karena memang tidak ada kemauan untuk mengerjakan tugas itu. Iya. Berarti Rahel selama ini berpatokan kepada orang tua ini. Iya. Untuk mengerjakan tugas ya. Iya. Oh gitu. Nah, jadi ke depan tutup sekali. Baik, nah Rahel, tadi kan sudah panjang lebar cerita kita tadi kan. Sekarang Bapak meminta pendapat Rahel terkait dengan mungkin ada harapannya yang disampaikan kepada orang tua. Mungkin harapan ini berupa jika Rahel meminta bantuan kepada orang tua terkait dengan hal-hal yang tidak Rahel mengerti. Apa kira-kira harapan Rahel kepada orang tua? Saya berharap supaya kedua orang tua saya lebih menanggapi saya ketika saya bertanya kepada mereka. Tapi saya lebih berharap kepada bapak saya, karena saya tidak terlalu menuntut mama untuk mengerjakan dan membantu saya untuk mengerjakan tugas, karena pendidikan mama hanya sampai SD, sedangkan bapak, pendidikan bapak sampai sarjana. Jadi saya berharap supaya bapak lebih mementingkan waktunya untuk membantu saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Dan kalau Bapak nggak punya waktu untuk membantu saya, kalau Bapak sibuk, tapi saya nggak masalah. Tapi kalau emang ada waktu untuk Bapak untuk mengerjakan tugas saya, untuk membantu saya sangat berharap kepada Bapak saya supaya dia membantu saya mengerjakan tugas saya yang saya tidak tahu. Tapi kalau emang Bapak tidak punya waktu untuk saya, untuk membantu saya, ya nggak apa-apa lah, saya mengerjakan sendiri tugas itu. Karena itu tugas juga hanya diberikan untuk saya, bukan untuk orang lain. Ya, benar. Ya, Bapak Guru memberikan kepada saya untuk mengerjakannya sendiri. Ya, karena
kalau meminta bantuan lebih banyak kepada orang lain, maka pengetahuan saya akan hilang. Iya benar. Jadi saya lebih berharap kepada Bapak untuk lebih membantu saya. Dan kalau nggak punya waktu ya udah nggak apa-apa. Saya lebih mau mengerjakannya sendiri. Saya pengen mandiri. Ya, saya pengen mandiri supaya kedepannya saya banyak pengetahuan. Saya tidak dihilangkan ilmu kalau saya lebih bertanya kepada kedua orang tua saya. Jadi kalau Bapak tidak punya waktu untuk membantu saya untuk saya belajar, saya mengerjakannya sendiri. Saya lebih mau mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan juga Ibu. Baik Rahel, bagus sekali harapannya kepada kedua orang tua ya. Berarti si Rahel berharap orang tua prihatin memperhatikan Rahel jika Rahel meminta bantuan kepada mereka. Ya, itu harapannya ya. Terutama kepada Bapak tadi ya. Iya Pak. Bapak sarjana ya, sarjana pendidikan ya. Guru Bapak ya. Iya. Guru juga di sekolah ya, di mana? Di SMP. SMP. SMP juga guru Bapak ya. Wajar Rahel tadi katakan Rahel banyak memberikan menumpukan harapannya kepada Bapak karena mungkin Bapak pasti mengerti sedikit terkait dengan pertanyaan yang disampaikan si Rahel. Tetapi Rahel juga menyadari tadi bahwa kalau memang Bapak tidak menanggapi Rahel, mungkin beliau sibuk. Iya Pak. Ya kan, mungkin beliau sibuk dalam pekerjaan, dalam berpikir dan sebagainya. Jadi tentu itu bukan hal yang harus dipaksakan, ya kan? Itu bagus, bagus pikiran samamu, sama Nanda Rahel. Dan kedua, Bapak memberikan pujian kepada si Rahel juga bahwa Rahel berpikir bahwa itu merupakan sebuah batu loncatan untuk lebih mandiri dalam mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain atau orang tua, ya kan? Itu bagus, itu jiwanya bagus. Nah, kedua, mendengarkan nasihat Rahel. Apa harapan Rahel juga kepada Bapak Guru jika Rahel memberikan pertanyaan di dalam kelas? Jadi kalau saya mau bertanya kepada Bapak Guru, saya meminta sekali untuk Bapak Guru untuk menjelaskannya dengan baik. Dan ketika saya menanyakan pertanyaan yang sama, untuk tidak memarahi saya, karena saya orang yang cepat tersinggung. Saya tidak suka dimarahi. Begitu juga kepada ibu guru yang saya bertanya, supaya saya cepat dimaklumi, karena saya orangnya tidak mau dimarahi, saya cepat sekali tersinggung. Jadi ketika saya mau bertanya, supaya kepada guru-guru dan juga ibu guru, supaya ketika saya bertanya untuk dipahamilah, dan mereka memberikan penjelasan yang lebih jelas. Pak. Berarti maksudnya ini jika Rahel memberikan pertanyaan, lalu ketika tidak dihiraukan bagaimana? Kalau saya dimarahi, saya tersinggung Pak. Bagaimana? Menangis atau tidak? Menangis kalau dimarahi Bapak Guru ya. Menangis. Kalau sudah menangis berarti bukan di situ lagi pikirannya, di sekolah. Iya Pak, bukan lagi. Tapi ke arah sakit hati ya. Iya. Oh gitu. Nah, jadi maksud Rahel tadi memberikan penjelasan yang mendetail seperti apa? Yang sejelas-jelasnya, artinya kan tadi Rahel sudah sempat mengalami hal yang sama, artinya mengalami masalah terkait dengan ketika Rahel memberikan pertanyaan kepada guru, lalu Bapak gurunya menjelaskan satu kali. Jadi jika Rahel mengajukan pertanyaan lagi, Rahel tidak dihiraukan. Itu yang Rahel harapkan. Iya Pak. Jika Rahel memberikan pertanyaan lagi, maka Bapak gurunya harus menanggapi dengan jelas, dengan baik ya. Iya. Nah, baik Rahel, Bapak juga mau mendengarkan kembali apa Rahel masih memiliki rasa kesal
kepada bapak gurunya? Tidak lagi, Tidak, Pak. Pak, ya. Setelah mengkonsultasikannya kepada Bapak, saya merasa lebih lega. Buat apa saya kesal kepada orang tua saya, marah kepada orang tua saya, begitu juga kepada bapak guru. Karena yang mereka bilang itu ada benarnya juga, Pak. Dan buat apa saya marah kepada kedua orang tua saya, karena mereka mungkin merasa lelah ataupun capek, banyak pemikiran dan lain-lainnya. Dan juga kepada bapak guru, karena mungkin bapak guru lebih memikirkan murid yang lain untuk lebih belajar dengan dia, Pak. Begitu, Pak. Oh, luar biasa. Baik. Berarti bagaimana, sudah lega ya hari ini ya? Tidak ada beban pikiran lagi ya? Tidak ada masalah dalam hati? Tidak, Pak. Terkait dengan hukuman tadi, bagaimana? Hukuman yang sudah Rahel terima tadi siang itu, tadi pagi itu, bagaimana? Apakah masih tersisa rasa sakit hatinya? Tidak lagi, Pak. Tidak. Tadi waktu diomelin sudah hilang? Sudah. Sudah. Bagaimana kalau bertemu Rahel nanti kepada teman-teman di kelas ini? Apa Rahel masih marah dengan mereka karena Rahel tadi diomelin sama teman-teman, ditertawakan waktu di depan kelas? Tidak lagi. Tidak lagi ya. Iya. Karena Rahel sudah menyadari itu memang hal yang harus bisa Rahel terima. Iya. Karena atas kesalahan Diri sendiri. diri sendiri ya. Begitu juga kepada orang tua ya. Iya, Pak. Berarti tidak ada rasa kesal lagi ya. Tidak. Begitu juga kepada guru. Baiklah, apakah ada lagi yang perlu Ananda sampaikan? Tidak lagi. Tidak ya. Baik. Terima kasih atas waktunya, dan Bapak sangat yakin sekali kepada Ananda Rahel bahwa masa depannya pasti cerah dengan mempertahankan prinsip seperti ini. Komitmen seperti ini luar biasa. Jadi semoga Ananda, apa yang kita bicarakan hari ini, Ananda akan terapkan di rumah dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga Ananda selalu mendapatkan predikat yang baik, dan Bapak doakan itu ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat